Bab 878. Aku kasihan padanya. George Kiao yang mendengarnya, langsung memicingkan matanya. Merlin Duanmu terluka. Ada apa lagi ini? Dia melihat Golden Ye yang di hadapannya, dan ingin menanyakan hal tersebut. Tetapi George Kiao tahu sekarang apa yang harus dilakukannya. George Kiao segera menyingkirkan tongkat Tuan Besar Yuchi, tersenyum mengatakan, "Kakek Yuchi, Anda jangan marah, pukulan Anda barusan sangat kuat. Bagaimana jika Yuchi sampai terluka? Siapa yang akan mengurus perusahaan nanti?" Sambil berbicara George Kiao menyingkirkan tongkat tersebut. Mendengar perkataan George Kiao, Jerry Yuchi marah dan membentak, "Bagus jika dia terluka. Dengan seperti itu dia baru bisa sadar seberapa besar kesalahan yang sudah dilakukannya." George Kiao tersenyum, "Kakek Yuchi, meskipun dia bersalah, masih belum terlambat." Mendengar penjelasannya sebelum menjatuhkan hukuman padanya, kakek langsung memukulnya seperti ini. Jangankan Golden Yuchi, aku yang melihatnya juga langsung merasa kasihan padanya. Mendengarnya, Jerry Yuchi memicingkan matanya, "Kamu kasihan padanya?" Dia menyimpan tongkat dan melihat George Kiao, setelah itu memperhatikan Golden Ye sekilas, membentak mengatakan, "Kasihan apa? Merlin Duanmu sudah terluka sampai seperti ini, coba kamu katakan, apa yang kasihan darinya?" Pukulan tadi bukannya tidak menyakitkan, hanya saja Golden Ye tetap tidak mengubah ekspresi wajahnya, seolah-olah pukulan tadi sama sekali tidak diarahkan padanya. Bibirnya tertutup rapat, matanya terlihat dingin ketika menatap Jerry Yuchi. "Kakek, apakah kakek mengetahui kejadian semalam?" Mengungkit masalah semalam, Jerry Yuchi benar-benar sangat marah. "Bagaimana mungkin tidak tahu? Kamu pergi dan lihatlah Merlin Duanmu, kamu membuatnya terluka kemudian kabur." Setelah mengatakannya, Jerry Yuchi duduk di samping, tongkatnya kemudian dilemparkan, jelas kalau dia sangat marah. Melihatnya seperti ini, Golden Ye kemudian memicingkan mata. Kelihatannya, kakeknya tidak tahu kalau dia sudah diberi obat. Jika pria tua itu diberitahu kalau Merlin Duanmu yang selalu dibanggakannya melakukan sesuatu yang memalukan seperti itu, bagaimana perasaannya? Memikirkan hal tersebut, Golden Ye kemudian menarik sudut bibirnya, ada senyuman tidak jelas di wajahnya. Jerry Yuchi melihatnya, menggertakkan gigi mengatakan, "Kamu bocah tengik, mengapa kamu tersenyum?" George Kiao yang ada di samping melihat Golden Ye seperti ini, berpikir, benar-benar buruk, jika dia tidak memberi penjelasan. Dilihat dari karakter Jerry Yuchi sepertinya akan sulit bagi Golden Ye untuk memberi penjelasan. Sekarang George Kiao merasa untung dia ikut datang ke tempat ini. George Kiao segera maju, dia berjalan menuju ke hadapan Jerry Yuchi, dengan suara pelan mengatakan, "Kakek Yuchi, Anda mengetahui kalau Merlin Duanmu terluka, tetapi Anda tidak mengetahui mengapa bisa sampai seperti itu." "Mengapa bisa sampai seperti itu?" Kakek Yuchi kemudian melihat George Kiao, "Apa alasannya? Coba kamu katana. Aku ingin mengetahuinya, alasan apa yang menyebabkan bocah tengik ini melukai Merlin Duanmu seperti itu." George Kiao berpikir sejenak, melihat Golden Ye, ketika dia menyusun perkataannya, tidak disangka Golden Ye mengatakan, "Jika Merlin Duanmu sudah melakukan hal yang memalukan, apakah kakek masih akan menyuruhku bertunangan dengannya?" Kata-kata ini benar-benar mengusik Jerry Yuchi. Pria itu langsung bangkit, "Apa maksudmu mengatakan dia sudah melakukan hal yang memalukan? Coba katakan dengan jelas." Sebenarnya perkataan Hansen barusan sudah diterimanya, tetapi dia tidak bisa membayangkan gadis itu bisa melakukan hal apa yang membuat cucunya marah besar, sampai melukainya. Mata Golden Ye terlihat datar, ekspresinya juga sangat dingin. Dengan santai dia mengatakan, "Semalam cucumu hampir saja masuk ke rumah sakit. Apa maksudmu?" Jerry Yuchi menggertakkan gigi melihatnya, dia berbalik melihat George Kiao, "Apa sebenarnya yang sudah terjadi?" George Kiao sebenarnya masih menyusun kata-kata, tidak disangka Golden Yuchi sudah mengatakannya terlebih dahulu. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa menjelaskan, "Kakek Yuchi, masalahnya sebenarnya seperti ini.
Meskipun aku tidak berada di sana, tetapi saat aku menjemput Golden Ye, keadaan Golden Ye benar-benar sangat buruk, kesadarannya sangat buruk, dan alasan mengapa dia bisa seperti itu, di kediaman keluarga Yuchi selain Merlin Duanmu memberi obat padanya, masih ada siapa lagi? Dia mengatakannya dengan jelas, samar-samar Jerry Yuchi mendengar kalau Golden Ye sudah diberi obat, setelah itu Golden Ye kehilangan kesadarannya, dan hampir saja masuk ke rumah sakit. Memikirkan hal tersebut dia merasa itu terlalu mustahil, bicara sembarangan apa ini? Maksudmu Merlin Duanmu ingin mencelakai Golden Ye? Bagaimana mungkin seperti itu? Sebelumnya kamu juga tahu kalau Merlin Duanmu yang telah menjaga Goldie Yuchi, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu? George Kiao. Kakek Yuchi, aku tidak mengatakan Merlin Duanmu ingin mencelakai Goldie Yuchi, tetapi obat itu belum tentu adalah obat racun bukan? Kalimat belakang itu sengaja diucapkan dengan sangat pelan, melihat Jerry Yuchi masih mengerutkan dahinya, George Kiao kemudian menggerakkan bibirnya tanpa bersuara. Jerry Yuchi masih tidak paham, dia memicingkan matanya, memperhatikan George Kiao setelah itu dia melihat Hansen. Hansen juga hanya menggaruk kepalanya, tetapi memikirkan kegilaan Merlin Duanmu pada tuan muda Goldie Yuchi mereka, jika obat itu tidak akan melukai Golden Ye, seharusnya obat itu. Memikirkan hal tersebut, wajah Hansen langsung merah, dia berdehem mengatakan, Tuan Besar, aku rasa aku tahu obat apa yang dimaksudkan oleh tuan muda Kiao. Obat apa? Cepat katakan, jangan bertele-tele. Hansen melihat Golden Ye yang wajahnya kelihatan tidak senang, setelah itu menjelaskan, jika tidak salah, Nona Duanmu sepertinya tidak memiliki maksud untuk melukai tuan muda, tetapi dia sangat menyukai tuan muda, obat yang diberikannya itu jika bukan obat racun, sepertinya adalah obat. Obat itu. Tuan Besar sama sekali tidak bisa membayangkan hal seperti itu, karena di dalam pikirannya, keluarga Duanmu selalu mendidik putra-putri mereka dengan sangat baik, bagaimana mungkin bisa melakukan hal seperti ini? Oleh karena itu setelah George Kiao berulang kali mengatakannya, dia masih tidak mengerti maksudnya. Sekarang pengurus rumah membantunya dengan memberi isyarat, perlahan-lahan Jerry Yuchi kemudian berpikir ke arah tersebut. Mungkinkah obat pembangkit birahi? Ketika pemikiran tersebut muncul, ekspresi wajah Jerry Yuchi langsung sangat tidak enak dipandang. Golden Ye kemudian tersenyum dingin, menurut kakek, dia memperlakukanku seperti itu, ketika kesadaranku sangat rendah, aku melukainya bukankah karena ulahnya sendiri. Dan sekarang aku yang disalahkan, apakah ini pantas? George Kiao kemudian mengangguk menyetujui perkataannya, benar sekali kakek Yuchi. Goldie Yuchi adalah orang yang sangat berpegang teguh dengan prinsipnya, dia memiliki tekad yang sangat kuat dan berbeda dengan orang-orang biasanya, jadi jika Merlin Duanmu terluka, aku rasa itu karena ulahnya sendiri. Jerry Yuchi, kamu tutup mulutmu. Dengan tidak senang dia melihat George Kiao, suaranya dingin dan mengatakan, ini adalah masalah keluarga Yuchi dan Merlin Duanmu, untuk apa kamu ikut campur di sini? George Kiao. Tidak disangka dia malah menjadi sasaran pelampiasan kemarahan, George Kiao kemudian melihat ke arah Golden Ye meminta pria itu membantunya. Sekarang Jerry Yuchi sedikit bingung, dia sama sekali tidak berani membayangkan Merlin Duanmu berani melakukan hal tersebut. Dia melihat anak itu tumbuh, Merlin Duanmu biasanya sangat penyayang dan baik hati. Dia juga sangat sopan dan hangat kepada orang yang lebih tua. Dulu ketika Golden Ye terluka dirinya yang telah merawat Golden Ye, bagaimana mungkin Merlin Duanmu bisa melakukan hal rendah seperti ini? Memberi obat. Hal seperti ini, orang seperti apa yang bisa melakukannya? Bersambung.